Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kali ini Gamapra akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Tiger Robbers, keluaran tahun 2021. Film ini mengisahkan seorang wanita yang mencari hewan peliharaannya yang diculik. Dan hewan peliharaannya adalah seekor harimau bernama Nana. Bisakah wanita itu menemukan harimaunya? Kalau begitu nggak usah kelamaan, kita langsung aja ke ceritanya. Berawal dari kisah seorang wanita dan dua teman laki-lakinya yaitu Yang Guang, Wang Yuan, dan Yiso. Mereka mendirikan sebuah kantor bernama Pencarian Peliharaan Yang Guang. Mereka membantu orang-orang yang kehilangan hewan peliharaannya untuk ditemukan kembali. Namun karena ada alasan tertentu kantor mereka sepi. Jadi mereka berusaha untuk mencari sendiri hewan-hewan yang hilang dengan melihat selebaran hewan hilang yang ditempel di dinding. Selain itu, mereka juga mengambil hewan-hewan yang terlantar di jalan untuk dibawa ke kantor dan dirawat. Hingga suatu ketika mereka bertemu dengan seorang wanita yang berada di kota bernama Xiao. Xiao ini sedang kehilangan anaknya bernama Nana yang berusia 5 tahun. Xiao meminta bantuan ke seorang biksu untuk membantu mencarikan anaknya yang hilang. Lalu biksu itu memberitahukan ke Xiao bahwa nanti Xiao akan bertemu dengan anaknya pada musim gugur di Laut Cina Timur. Dan ada orang yang membantunya saat matahari terbit. Lalu biksu itu pun meminta Xiao untuk beramal kepadanya. Setelah diberikan uang, seketika ada seorang anak perempuan memberitahukan bahwa ada petugas keamanan datang untuk menertibkan para pedagang di kota tersebut. Para pedagang pun lari berhamburan menyelamatkan dagangannya, kecuali si biksu. Petugas keamanan itu pun mendatangi si biksu dan bilang bahwa biksu itu adalah biksu gadungan yang menipu banyak orang. Selang beberapa saat setelah petugas keamanan tersebut bilang bahwa biksu itu sebagai biksu gadungan, Yang Guang dan teman-temannya membongkar identitas si petugas keamanan itu. Dan ternyata petugas keamanan itu juga gadungan. Pria yang menyamar sebagai petugas keamanan itu beralasan menyamar karena dirinya membenci kepada si biksu yang gadungan tersebut. Karena ulah si biksu, hubungan pria tersebut dengan pacarnya putus. Lalu setelah masalahnya selesai, Yang Guang dan teman-temannya pulang ke kantornya. Beberapa saat kemudian, Xiao yang kehilangan anaknya datang menemui Yang Guang dan teman-temannya. Xiao meminta Yang Guang untuk membantunya mencarikan anaknya yang hilang. Awalnya Yang Guang meminta Xiao untuk melaporkan masalahnya kepada polisi. Namun masalahnya ini berbeda. Xiao menceritakan bahwa anaknya yang hilang adalah seekor harimau yang berusia 5 tahun. Xiao menceritakan bagaimana dirinya dengan harimaunya sudah seperti ibu dan anak. Karena Xiao mengasuh Nana harimaunya sejak Nana masih kecil. Lalu Yang Guang pun bertanya kepada Xiao, "Bagaimana kamu bisa memiliki seekor harimau?" Xiao pun bercerita, pada 5 tahun yang lalu Xiao bekerja di sebuah kebun binatang. Dan kebun binatang tersebut ditutup. Dan hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu akan diserahkan ke tempat sirkus. Xiao yang tidak rela bila Nana diberikan ke sirkus. Akhirnya, Nana dirawat sendiri di rumahnya. Bagi Xiao, Nana sudah seperti anaknya sendiri. Dan juga Nana sudah benar-benar menganggap Xiao adalah induknya. Karena Nana tidak pernah sama sekali melihat seekor harimau yang lain. Lalu di saat di rumah, Xiao mengajari Nana caranya makan dan mengajak Nana bermain sampai menidurkan Nana. Di sini kita bisa lihat bahwa Xiao benar-benar tulus mengurus Nana dari kecil. Kemudian Nana pun bertumbuh besar dan Xiao pun berpikir bahwa anaknya ini tidak aman bila tinggal di kota terus-menerus. Akhirnya Xiao pun mengajak Nana pindah ke sebuah pulau dan menemukan gereja yang sudah tidak terpakai. Xiao lalu membersihkan gereja tersebut dan merawat Nana di sana. Hingga pada akhirnya Nana pun menghilang di gereja tersebut.
我把娜娜养在了那儿。娜娜， Lalu Xiao menduga bahwa Nana bukan semata-mata hilang begitu saja. Xiao menebak bahwa Nana hilang karena Nana diculik oleh seseorang. Dan orang itu adalah Liu Shenqi. Lalu dicarilah asal-usul Liu Shenqi ini. Dan ternyata Liu Shenqi adalah orang kaya yang dermawan dan seorang ilmuwan. Yang Guang dan teman-temannya pun tidak mempercayai pernyataan dari Xiao dan menolak untuk membantunya. Karena mana mungkin seorang yang kaya raya dan menjadi seorang ilmuwan menculik seekor harimau. Kalau mau, Liu Shenqi bisa saja membuat sebuah kebun binatang sendiri. Lalu setelah ditolak, Xiao pergi dan kembali lagi sambil membawa uang yang banyak untuk membayar Yang Guang dan teman-temannya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun setuju untuk membantu Xiao mencari Nana harimaunya. 你们跟我去个地方，我真的没骗你们。 你相信我呢，我送你出去啊。 Kemudian sampailah mereka di suatu tempat. Di tempat itu terdapat sebuah kuburan yang ditempati seekor harimau yang sudah mati. Dan harimau itu bernama Sisi. Xiao pun bercerita kepada Yang Guang dan dua temannya bahwa jauh sebelum Xiao merawat Nana, awal mulanya adalah di saat para binatang akan dipindahkan ke tempat sirkus, ada induk harimau yang melahirkan, yaitu si Sisi. Sisi melahirkan seekor anak harimau, namun setelah melahirkan, Sisi kemudian mati. Anaknya pun juga ikut mati. Dikuburlah Sisi dan juga anaknya. Akan tetapi di saat penguburan, anaknya Sisi memberikan sebuah tanda kehidupan. Xiao pun melakukan pertolongan pertama, memberikan nafas buatan untuk anaknya Sisi. Karena Xiao dengan sigapnya untuk menolong anaknya Sisi, akhirnya anaknya Sisi kembali hidup dan diberi nama, yaitu Nana. Dan seakan-akan Sisi telah mengetahui bahwa anaknya masih hidup. Lewat tatapan matanya, Sisi mempercayakan Xiao untuk merawat anaknya yang bernama Nana. Itulah mengapa Xiao sangat ingin Nana kembali kepadanya. Kemudian kini Xiao dan Yang Guang bersama teman-temannya memulai untuk mencari Nana. Berbekal informasi yang didapat, akhirnya mereka sampailah di suatu tempat yang bernama Lingshan, tempat tinggalnya Liu Shenqi. Lalu mereka berbagi tugas untuk mencari informasi apakah benar Nana berada di sana. Xiao dan Yisou menyamar menjadi petugas layanan internet, dan Wang Yuan memutuskan aliran internet di rumah tersebut. Sedangkan Yang Guang di tempat lain bertemu dengan Liu Shenqi dan berkonsultasi tentang temannya yang mengalami depresi. Kemudian balik lagi kepada dua orang yang di rumah Liu Shenqi. Selain mencari keberadaan Nana, mereka juga mencari jalan kabur dari rumah Liu Shenqi. Dan tanpa sengaja, Xiao melihat orang membawa dua ember yang berisi daging ke sebuah ruangan. Lalu ketika di saat mereka sudah selesai dalam menjalankan tugasnya, tiba-tiba ada telepon masuk dari layanan internet yang asli. Mereka akan datang untuk memperbaiki kabel yang rusak. Namun dengan cepatnya Wang Yuan memutuskan aliran telepon tersebut agar mereka tidak ketahuan bahwa mereka telah menipu para penjaga di rumah Liu Shenqi. 我上下都看了，没找到下去的路啊！哎，我们是修网线的。啊，不是，你们人在我这儿了。不是，哎，在吗？ Setelah menyelidiki rumah Liu Shenqi, mereka berempat mengumpulkan informasi yang mereka dapat. Informasinya adalah Xiao mengatakan bahwa tadi di rumah Liu Shenqi dia melihat orang membawa dua ember yang berisi daging masuk ke tempat ruangan misterius. Xiao yakin Nana berada di ruangan misterius tersebut. Tetapi untuk memasuki ruangan tersebut membutuhkan kunci magnet yang tersimpan dalam brankas yang dijaga oleh anak buahnya Liu Shenqi. Lalu Yisou menambahkan informasi bahwa pada jam 12 siang, semua para penjaga di rumah Liu Shenqi beristirahat. Di jam itulah waktu yang tepat untuk memasuki rumah Liu Shenqi kembali.
Dan Yiso juga melihat jalan keluar dari rumah Liu Shenqi yang terhubung langsung dengan lautan. Kemudian Yang Guan juga mengatakan dari informasi yang dia dapat bahwa Liu Shenqi akan keluar kota selama beberapa minggu. Akhirnya mereka berempat pun memutuskan melancarkan aksi lagi untuk menyelamatkan Nana pada saat Liu Shenqi pergi dari rumahnya. Beberapa hari setelah itu mereka melancarkan aksinya. Xiao menyamar sebagai perawat karena Liu Shenqi sedang membutuhkan perawat. Lalu menemui anak buahnya Liu Shenqi yang menyimpan kunci ruangan misterius. Setelah itu Xiao menaruh obat tidur ke dalam kopi anak buahnya Liu Shenqi. Kemudian setelah CCTV sudah diretas dan kunci pintu sudah didapat, akhirnya mereka berempat memasuki ruangan misterius tersebut. Setelah mereka berhasil memasuki ruangan yang diyakini terdapat Nana di dalamnya, mereka tidak menemukan Nana. Mereka hanya melihat beberapa emas dan patung emas yang berbentuk anak perempuan. Seketika Yang Guang teringat dengan perkataan Liu Shenqi. Lalu Yang Guang dengan kecerdasannya, Yang Guang memperhatikan wajah patung yang berada di ruangan tersebut. Rupanya ada salah satu wajah patung yang merupakan kode untuk menuju ke ruangan rahasia yang lain. Ketika mereka berempat telah menemukan ruangan yang lain, dimasukilah ruangan tersebut. Dan di dalam ruangan itu, Yang Guang menceritakan kembali apa yang diucapkan oleh Liu Shenqi pada saat mereka bertemu. Liu Shenqi berkata bahwa dia dulu mempunyai adik yang bernama Nana. Dia meninggal saat umur 10 tahun. Yang Guang berpikir bahwa ada alasan tertentu kenapa Liu Shenqi menculik Nana harimaunya Xiao. Lalu tak lama kemudian terdengarlah suara raungan seekor harimau dari balik pintu. Dan setelah mereka mencari, akhirnya mereka menemukan ruangan berisi Nana. Akhirnya Xiao dan Nana bertemu kembali sekian lama mereka berpisah. Xiao pun merasa senang, begitupun juga dengan Nana. Dan mereka saling berpelukan. Setelah itu Xiao memperkenalkan Yang Guang dan teman-temannya kepada Nana. Di sisi lain para pengawas sadar bahwa ada yang memasuki rumah Liu Shenqi. Maka mereka langsung menelpon Liu Shenqi dan menuju ke tempat Nana disimpan. Rupanya Yang Guang dan teman-temannya telah mengetahui bahwa mereka telah ketahuan. Mereka pun bersembunyi dan Nana yang seekor harimau mencoba menipu para penjaga dengan membuat dirinya seperti patung hewan. Namun akhirnya Nana ketahuan juga oleh para penjaga. Setelah ketahuan, Nana pun menyerang para penjaga. Selagi Nana menyerang para penjaga, Yang Guang dan tim berusaha mencari jalan keluar. Dan akhirnya mereka menemukan jalan keluar dengan sebuah perahu yang siap membawa mereka menuju ke lautan. Dan pada akhirnya Yang Guang dan tim berhasil membawa Nana keluar dari rumah Liu Shenqi. Setelah Yang Guang dan tim berhasil mengambil Nana kembali, mereka diserang oleh 3 orang perampok di tengah lautan. Perampok tersebut mengambil Nana dan juga perahu yang dipakai sama Yang Guang. Akan tetapi para perampok memberikan jet ski kepada Yang Guang dan tim untuk kembali pulang. Kemudian di saat mereka berhasil menyelamatkan diri dari para perampok, rupanya Yiso berhasil mengambil dompet milik salah satu dari perampok tersebut. Dan saat dilihat isi dompet tersebut, mereka menemukan kartu identitas bernama Lin Didao. Kemudian pada saat mereka sudah di rumah, mereka berencana untuk menyelidiki Lin Didao di rumahnya. Lalu Yang Guang dan Xiao pergi ke rumah Lin Didao, sedangkan Yuan dan Yiso pergi mencari mobil mereka yang mereka tinggalkan di hutan. Kemudian di saat Yang Guang dan Xiao sampai di rumah Lin Didao, mereka melihat salah satu orang yang ikut merampok ada di rumah Lin Didao. Orang tersebut pun kabur setelah dirinya ketahuan oleh Yang Guang. Akan tetapi di saat orang itu kabur, orang itu meninggalkan HP-nya di rumah Lin Didao. Dan HP tersebut diambil oleh Yang Guang. Lalu Yang Guang menggunakan HP tersebut untuk menelpon Lin Didao. Namun yang mengangkat teleponnya adalah si Yuan.
Rupanya HP-nya Lin Didao ada di temannya yang terjebak di dalam mobil yang sedang dicari sama Yuan dan Yiso. Akhirnya tertangkaplah salah satu anggota perampok. Lalu perampok itu pun dikurung di kandang kelinci. Di saat kantor Yang Guang sepi, Xiao diam-diam masuk ke kandang kelinci dan bertemu dengan si perampok itu. Dan rupanya Xiao dan perampok itu saling kenal. Xiao memanggil perampok itu dengan nama Anzi. Anzi ternyata sepupu dari mantan pacarnya Xiao yang bernama Lin Didao. Jadi ternyata Xiao sudah mengenal Lin Didao. Alasan Lin Didao merampok Xiao berawal dari Lin Didao meminta sepupunya untuk mengawasi Xiao. Namun di saat sepupunya Lin Didao yaitu Anzi sedang mengawasi Xiao, Anzi mendengar rencana Xiao yang akan merampok ruangan yang berisi emas di rumah Liu Shenqi. Oleh karena itulah Anzi dan Lin Didao berencana merampok Xiao setelah Xiao keluar dari rumah Liu Shenqi. Kemudian setelah Xiao bertemu dengan Anzi, kini Xiao mengetahui keberadaan Lin Didao. Lin Didao berada di gereja tempat Xiao menyimpan Nana. Dan di sanalah Lin Didao menyimpan Nana setelah mereka mengambil Nana usai merampok Xiao di lautan. Ketika Xiao dan Lin Didao sudah bertemu, Xiao membawa beberapa emas untuk ditukarkan dengan Nana. Namun di sini Lin Didao memberitahukan bahwa rupanya dirinya memiliki hubungan dengan Liu Shenqi. Karena Lin Didao lah yang memberitahukan keberadaan Nana kepada Liu Shenqi. Lin Didao bilang ke Liu Shenqi bahwa mantan pacarnya yaitu Xiao memiliki harimau yang lahirnya bertepatan dengan tanggal kematian adiknya Liu Shenqi. Dan nama harimau tersebut sama dengan nama adiknya Liu Shenqi yang telah meninggal, yaitu bernama Nana. Dan itulah penyebab Liu Shenqi menculik Nana dari Xiao. Tidak lama kemudian anak buahnya Liu Shenqi datang ke gereja untuk mengambil Nana dan menangkap Lin Didao beserta Xiao. Kemudian setelah Xiao dan Lin Didao tertangkap, Liu Shenqi bercerita kepada Xiao bahwa adiknya di saat umur 10 tahun, adiknya diserang oleh seekor anjing milik tetangga. Adiknya pun dirawat selama 12 hari tetapi nyawa adiknya tidak terselamatkan. Akhirnya Liu Shenqi menyiksa anjing tersebut sampai anjing itu mati dan menjadi patung pertamanya. Lalu Liu Shenqi pun juga mengatakan bahwa alasannya mengambil Nana karena Liu Shenqi menganggap bahwa Nana harimaunya Xiao adalah reinkarnasi dari adiknya yang telah meninggal. Dia berpikir bahwa jiwa adiknya berada di dalam tubuh harimaunya Xiao. Lalu Liu Shenqi menginginkan tubuh Nana yang seekor harimau untuk diabadikan agar jiwa adiknya mempunyai tempat peristirahatan abadi. Liu Shenqi berbuat seperti itu karena ingin menghilangkan rasa kepedihannya ditinggal adiknya. Lalu Liu Shenqi mengambil sebuah cairan untuk menyuntikkan ke dalam tubuh Xiao. Namun di saat Liu Shenqi ingin menyuntikkan Xiao, tiba-tiba Yang Guang datang dan ingin menyelamatkan Xiao. Yang Guang datang bertujuan menawarkan dirinya untuk ditukarkan dengan Xiao dan harimaunya. Tapi Liu Shenqi tidak mau dengan pertukaran tersebut. Akhirnya Yang Guang dan Liu Shenqi bernegosiasi dan menemukan kesepakatan, di mana dalam 7 hari ke depan bila Yang Guang berhasil mengambil Nana yang berada di dalam brankas di kantornya Liu Shenqi, maka Yang Guang akan mendapatkan Nana beserta harta yang ada di dalam brankas. Tetapi jika tidak berhasil, Yang Guang harus terima untuk disuntik mati, dan Nana menjadi milik Liu Shenqi. 用在我的恒隆电弹本里，那里的安全系统是银行级别的。我来换他们和牢，可以。可以，换。让我尝尝天堂之魂的滋味。赌命啊！好玩啊！等你来。 Kemudian setelah bernegosiasi, mereka pulang dan berkumpul mengatur rencana untuk mengambil Nana. Keesokan harinya, Yang Guang dan tim pergi ke kantornya Liu Shenqi untuk melihat keberadaan Nana dan juga menemui Liu Shenqi. Di tempat itu, Liu Shenqi bilang agar tantangannya lebih menarik, Yang Guang dan tim harus bisa memasuki kantor tanpa ketahuan oleh para karyawan, agar para karyawan tersebut tidak menelpon polisi. Dan Liu Shenqi juga memberitahukan sistem keamanan di kantornya kepada Yang Guang agar rencana untuk mengambil Nana semakin menarik.
Kemudian pada malam harinya, ternyata Lin Didao telah mengkhianati Yang Guang dan tim. Dirinya sengaja bertemu dengan Liu Shenqi untuk memberitahukan semua rencana Yang Guang untuk mengambil Nana. Dan rencana tersebut dilakukan pada jam 1 siang. Namun pada keesokan harinya pada jam 1 siang, Yang Guang membatalkan misinya setelah melihat dari CCTV bahwa anak buahnya Liu Shenqi datang membawa mobil keamanan. Lalu Yang Guang mengabarkan pembatalan misinya kepada Lin Didao yang sudah berada di depan kantor Liu Shenqi. Lin Didao tidak mengetahui pembatalan tersebut. Setelah mengetahui informasi tersebut, Lin Didao langsung menghubungi Liu Shenqi bahwa rencananya telah berubah dan misi penyelamatan akan dilakukan pada keesokan harinya. Kemudian tibalah saatnya tim Yang Guang memulai misi penyelamatannya. Dengan rencana yang matang dan aksi yang mengagumkan, Yang Guang berhasil menemukan Nana. Akan tetapi Nana yang telah ditemukan adalah Nana yang palsu. Nana yang asli berada di dalam mobil keamanan milik Liu Shenqi yang sudah berada di depan kantor. Lalu Yang Guang dan tim dibawa masuk ke dalam mobil keamanan tersebut yang terdapat Nana yang asli. Liu Shenqi berhasil menjebak Yang Guang dan berencana untuk membunuh Yang Guang dan tim di dalam mobil keamanannya. Akan tetapi sebelum Yang Guang melakukan aksi penyelamatan Nana, Yang Guang meminta bantuan ke polisi gadungan yang ditemukannya saat di awal film untuk membantunya. Polisi gadungan itu datang dan membuat pingsan sopir keamanannya Liu Shenqi. Alhasil, yang awalnya Yang Guang terjebak, kini berbalik keadaan. Di dalam mobil keamanan, Yang Guang dan teman-temannya berhasil mengalahkan anak buahnya Liu Shenqi dengan senjata mainannya. Setelah membalikkan keadaan, Yang Guang ingin menjebak Liu Shenqi dengan membawa mobil keamanan Liu Shenqi ke suatu bank yang sedang mengadakan pelatihan darurat bersama polisi. Para anak buahnya Liu Shenqi dan Yang Guang menjadi relawan dalam latihan perampokan di bank tersebut. Dan Yang Guang juga ingin menjebak Liu Shenqi dengan memutarkan video Liu Shenqi tentang keterlibatannya dengan narkoba kepada polisi. Jadi selama ini Liu Shenqi selain dirinya profesor, dirinya juga membuat sebuah ramuan yang berupa narkoba. Namun sayang, Liu Shenqi tidak mudah untuk dijebak. Anak buahnya Liu Shenqi yang dibuat pingsan telah sadar dan membuat video yang mengancam akan menembak mati Nana. Dengan kesempatan itulah Liu Shenqi mengancam balik Yang Guang dan tim. Bila video itu diputar, maka Nana akan ditembak mati. Dan Liu Shenqi juga meminta Yang Guang untuk bersedia menjadi santapan makanannya Nana. Yang Guang pun memasuki mobil yang terdapat Nana di dalamnya dan rela dirinya diserang oleh Nana. 阳光，你赶快离开，娜娜现在连我。太刺激了。娜娜，朋友。 Sesudah itu Liu Shenqi merasa dirinya sudah menang melawan Yang Guang. Akan tetapi Yang Guang selamat dari serangannya Nana dan memutarkan video Liu Shenqi yang terlibat sebagai bandar narkoba di depan polisi. Sadar akan kekalahannya, Liu Shenqi ingin berbuat curang. Dirinya ingin memberikan serbuk narkoba kepada Xiao di dalam mobil. Akan tetapi Xiao berhasil diselamatkan dari Liu Shenqi dengan kursi pelontar milik Wang Yuan. Kemudian Liu Shenqi ditangkap oleh polisi dan Nana berhasil keluar dari mobil keamanan milik Liu Shenqi. Akan tetapi keluarnya Nana membuat panik semua orang. Nana berlarian di sekitar kota dan terjebak di sebuah gedung yang tinggi. Lalu karena ada polisi yang ingin menangkap Nana, Nana berusaha mencoba untuk menghindari polisi tersebut. Karena panik, Nana hampir terjatuh dari ketinggian. Dan pada saat itulah Xiao dan Yang Guang datang untuk menyelamatkan Nana dengan membawa balon udara. Lalu Xiao meminta Nana untuk meloncat ke balon tersebut. Akan tetapi balon udara tersebut malah menjauh dari Nana, sehingga membuat Nana hampir tergelincir dari ketinggian. Lalu Yang Guang dengan keberaniannya dirinya melompat dari balon udara sambil membawa tali dan mengikat balon tersebut di sebuah tiang.
Setelah itu Nana pun loncat dari gedung ke balon udara dan pada akhirnya Xiao berhasil menyelamatkan Nana. Kemudian Yang Guang pun merasa senang dan bangga pada dirinya karena dia bisa menjadi pahlawan untuk Xiao dan Nana. Kemudian mereka pun berpisah dan melanjutkan impian mereka masing-masing. Dan itulah ending dari film ini. Oke, segitu aja dari Gamapra. Ringkasan dari film ini yang Gamapra dapat adalah ada sekelompok penyayang hewan yang terdiri dari Yang Guang, Yisou, dan Wang Yuan. Mereka mendirikan sebuah toko untuk membantu orang-orang mencari hewan piaraannya yang hilang. Di suatu hari mereka bertemu seorang wanita bernama Xiao yang kehilangan hewan peliharaannya, yaitu seekor harimau. Lalu mereka membantu Xiao untuk menemukan harimaunya. Setelah mereka mengetahui bahwa harimaunya Xiao telah dicuri oleh perampok, mereka berusaha untuk menyelamatkan harimau tersebut. Selain mereka melewati banyak rintangan untuk menyelamatkan seekor harimau yang dicuri oleh perampok, mereka juga mendapatkan arti kehidupan bahwa sebuah kesedihan bisa berubah menjadi kebahagiaan. Kurang lebih seperti itu filmnya. Sekian dari Gamapra, mohon maaf bila ada salah-salah kata, ucapan, atau menyimpulkan alur filmnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Gamapra pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.